أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ونورا وبشرى للمسلمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
seolah tempat kita ditempa, bukan sekedar menahan diri dari haus dan lapar yang terasa, namun juga dari segala ilusi hawa nafsu yang fana. Kita telah dibentuk menjadi insan takwa, insan yang menjaga jarak dari dosa, insan yang menjauh dari dusta, serta dari hal-hal yang tidak disenangi oleh kekasih kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik cinta yang tiada tara. Segala puji kita haturkan kepadanya yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Atas karunia-Nya yang tak terhitung, kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jikalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi maaf dan juga Maha Penyayang. Dari ayat tadi, Bapak Ibu sekalian, terdapat sesuatu yang cukup unik, di mana kata nikmat Allah disebutkan dalam bentuk tunggal, yaitu satu, bukan banyak. Sehingga seakan-akan hanya ada satu nikmat yang tidak dapat kita hitung, bukan banyak nikmat, bukan nikmat harta, bukan nikmat kesehatan, bukan nikmat keluarga, bukan nikmat alam yang jauh dari bencana, tapi hanya satu nikmat yang betul-betul tidak dapat kita hitung. Nikmat apakah itu? Para ulama menyebutnya sebagai nikmat iman, atau mengingat Allah, atau beriman kepada Allah. Mengapa demikian? Karena pada ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari beriman atau mengingatku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa seluruh nikmat yang lain, nikmat kekayaan, nikmat rupa yang indah, nikmat fisik yang sehat, nikmat pasangan yang baik, keluarga yang baik, nikmat alam yang jauh dari bencana, sesungguhnya tidak mempunyai arti tanpa nikmat iman. Karena tanpa nikmat iman, maka seluruh nikmat lain bagaikan angka nol yang tidak ada nilainya. Maka dari itu, izinkan khatib memberikan wasiat takwa agar kita semua dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang mulia ini. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita berdoa agar salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda suri tauladan kita yang telah terbaris luka dan teriris sakit hanya untuk menimang kita dari kegelapan menuju cahaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya siapa sepatutnya orang yang paling sedih di dunia ini, siapa yang paling sedih di dunia ini? Kalau kita datang ke lapas atau penjara, lalu kita tanya kepada kriminal, kenapa engkau sampai jatuh kepada kejahatan? Maka ada penelitian yang menyatakan, salah satunya buku Attachment yang ditulis oleh John Bowlby pada tahun 1990, sejatinya sebagian besar kejahatan dan kriminalitas terjadi karena mereka sedang sedih ditinggalkan oleh orang yang mereka sayang, entah itu keluarganya, orang tuanya, atau mungkin bahkan teman dekat atau kekasihnya. Maka Bapak Ibu, menurut ulama, ditinggalkan oleh orang yang disayang adalah salah satu penyebab kesedihan terbesar manusia. Bahkan itulah yang menyebabkan Nabi menangis. Nabi menangis tidak karena kehilangan harta, Nabi menangis tidak karena kehilangan jabatan, tapi beliau menangis karena kehilangan orang-orang yang disayang, seperti ketika meninggalnya pamannya, istrinya, bahkan juga anaknya. Ada ungkapan yang cukup terkenal dari Nabi Muhammad, "Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Nabi bilang bahwa kami betul-betul bersedih atas kehilanganmu wahai anakku Ibrahim. Di sini para sahabat bertanya, "Wahai Nabi, mengapa engkau menangis? Bukankah seorang Nabi tidak patut menolak takdir Allah?" Lalu Nabi menjawab, "Ini adalah tangisan manusiawi karena rasa sedih kehilangan orang yang dicintai." Akhirnya ulama berpendapat bahwa kehilangan orang yang dicintai salah satu penyebab kesedihan terbesar manusia. Lalu siapakah orang yang paling sedih di dunia ini? Sesungguhnya dialah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan sebelum lahir bapak beliau Abdullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika baru lahir di dunia beberapa tahun, masih belum mengerti tentang dunia, ibunya pun dipanggil Aminah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, tidak lama kemudian Abdul Muthalib kakeknya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika beranjak dewasa, Nabi menikah dengan Khadijah, tidak lama kemudian Khadijah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sudah 4 orang yang meninggalkan Nabi yang beliau sangat sayangi. Betapa besar kesedihan yang dirasakan oleh beliau. Tidak lama kemudian setelah istrinya meninggal, 2 paman beliau yang selalu membela beliau di saat susah, yang bernama Abu Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib, meninggalkan beliau dari dunia. Sehingga sudah 6 orang yang meninggalkan beliau. Bayangkan Bapak Ibu, selanjutnya Nabi mempunyai 7 orang anak
dari Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum sampai Fatimah Zahra. Dari 7 orang itu 6 orang dipanggil oleh Allah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Abdullah, Ibrahim dan Al-Qasim dipanggil ketika masih bayi. Lalu juga Ummu Kulsum dan Ruqayyah dipanggil oleh Allah ketika telah menikah dengan Utsman. Lalu juga Zainab pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung secara total ada 12 orang yang disayangi Nabi yang meninggalkan beliau. Sehingga betapa besar kesedihan yang beliau rasakan. Namun yang luar biasanya, di tengah kesedihan yang begitu besar, beliau tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan. Beliau tidak jatuh kepada kriminalitas. Beliau tidak mencari pelampiasan kepada diri hal-hal yang merusak diri atau kepada keburukan. Justru semua rasa sedih itu, justru semua rasa duka itu beliau ubah untuk menjadi kekuatan agar semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertanya pada diri sendiri, seberapa kuat kita? Seberapa kuat kita dalam menghadapi kehilangan? Kadang-kadang hanya kehilangan 1 orang atau 2 orang, tidak sampai seperti Nabi yang 12 orang, namun kita telah jatuh kepada dosa. Hati kita sudah hancur. Maka dari itu mari kita contoh Nabi Muhammad, di mana beliau tetap berdiri tegak, mampu menjaga kebersihan hati beliau di tengah kesedihan yang luar biasa. Dan inilah alasan mengapa Allah memberikan amanah jabatan kenabian kepada beliau. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dalam pandangan para ahli seperti Prof. Bambang Brojonegoro dan juga para ekonom lainnya bahwa Indonesia pada tahun 2045 akan mengalami kemajuan di mana akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia dengan sumber daya manusia yang unggul. Ini selaras dengan semangat Muhammadiyah yang melakukan pemberdayaan umat yang berkelanjutan. Di samping itu, jamaah sekalian, Ramadan telah mendidik kita untuk menjadi sosok yang bervisi atau penuh persiapan. Di bulan Ramadan kita mempersiapkan diri untuk sahur, untuk buka, untuk i'tikaf, untuk tarawih, dan juga untuk lebaran atau bahkan nanti halal bihalal. Sesungguhnya itu adalah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bervisi atau memiliki persiapan. Di mana juga Allah berfirman pada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, hendaklah kau bertakwa kepada Allah dan hendaklah seseorang memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Pada ayat ini ada yang menarik jamaah sekalian, di mana satu-satunya perintah dalam Al-Qur'an yang diapit oleh 2 perintah takwa adalah perintah untuk mempersiapkan diri, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sehingga Al-Qur'an mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang penuh persiapan dan visi. Salah satunya adalah untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Islam mendorong kita untuk berlomba-lomba. Kita boleh menaruh cita-cita setinggi langit. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita boleh menjadi pilot, kita boleh jadi dokter, tapi ingatlah harus tetap berada dalam koridor takwa. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, di mana beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku sebagai muqimas salat, sebagai pendiri salat, sehingga cita-cita tertinggi umat manusia adalah pendiri salat. Di mana Nabi Ibrahim, seorang kekasih Allah pun berdoa agar beliau dijadikan muqimas salat atau pendiri salat. Sehingga dari hal ini kita bisa simpulkan bahwa cita-cita apapun yang kita tanamkan di masa depan, ingin jadi pilot, ingin jadi dokter, jadi dosen, jadi guru, jadi pejabat, hendaknya ditambahi di sampingnya menjadi pejabat yang menegakkan sholat, menjadi dosen yang menegakkan sholat, dokter yang menegakkan sholat, pilot yang menegakkan sholat. Karena sebab sehebat apapun seseorang di dunia, jika ia meninggalkan sholat, maka semua pencapaian akan makna menjadi hilang. Biarlah langit menjadi batas impian kita, tetapi jangan pernah lupa bahwa sujud di bumi di hadapan Allah adalah tujuan tertinggi kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan muqimas shalah. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Islam seperti apa yang paling baik? Di antara begitu banyak macam Islam yang kita lihat, seperti apa yang paling baik? Ternyata Nabi Muhammad SAW menetapkan 2 syarat Islam terbaik versi beliau. Yang pertama adalah qala, Nabi Muhammad menjawab, tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Yang bisa dimaknai sebagai engkau melakukan pembangunan ekonomi umat manusia. Lalu apa kata yang kedua? Wa
kedua, Islam yang terbaik adalah menyampaikan atau mewujudkan perdamaian tidak hanya di dalam kelompoknya sendiri, tapi juga di luar kelompoknya. Jamaah sekalian, ternyata itulah yang telah dipenuhi oleh Muhammadiyah. Kategori pertama, membangun ekonomi umat atau tut'imut ta'am. Muhammadiyah telah melahirkan 100 lebih perguruan tinggi, 1000 lebih rumah sakit, 3000 lebih sekolah, dan bahkan 21.000 lebih amal usaha lainnya, yang mana dari amal usaha ini memberikan tut'imut ta'am. Yang mana dari amal usaha ini memberikan tut'imut ta'am, memberikan makanan atau menghidupkan ekonomi umat manusia. Karena dari amal usaha ini lahirlah lowongan pekerjaan yang banyak. Jamaah sekalian, itulah semangat dari sedekah jariah, di mana kita tidak diminta untuk menyedekahkan seluruh harta kita. Ada larangan dalam Al-Quran di mana manusia dilarang teledor ketika bersedekah, di mana Allah berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal bast." Janganlah kamu terlalu kikir dengan membelenggu tanganmu di atas leher, tapi juga apa? Wala tabsutha kullal bast. Jangan terlalu teledor ketika bersedekah. Kita tidak boleh menyedekahkan seluruh harta kita. Namun sedekah yang baik adalah sedekah jariah, yang mana melahirkan aliran kemanfaatan kepada umat manusia. Itulah semangat Al-Ma'un dari Muhammadiyah. Contohnya seperti berkontribusi dalam membangun sekolah, pesantren, universitas, perusahaan, masjid, sumur air, yang mana ketika kita telah meninggal, amalan tersebut masih mengalir kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min salas." Salah satunya adalah shadaqatin jariyah. Ketika mati anak Adam, semuanya terputus kecuali 3. Salah satunya adalah sedekah jariah. Itulah kategori pertama dari Islam terbaik yang telah dipenuhi oleh Muhammadiyah. Apa kategori kedua? Kata Nabi Muhammad SAW, yaitu assalamu ala man arafta wa man lam ta'rif. Mewujudkan perdamaian baik kepada internal kelompok mereka sendiri dan juga kepada kelompok di luar kita. Bapak Ibu, Muhammadiyah juga telah melahirkan universitas yang dimana 82% mahasiswa dan dosennya adalah non-muslim. Inilah perwujudan dari assalamu ala man arafta wa man lam ta'rif. Mewujudkan perdamaian kepada kelompokmu, bahkan juga untuk di luar kelompokmu. Menurut Profesor Haidar Nasir, bahkan pada tahun ini Universitas Muhammadiyah Mataram pertama kali melahirkan guru besar yang bukan beragama Islam. Ini adalah rekor pertama di dunia, di mana seorang non-muslim bisa menjadi guru besar di Universitas Islam. Namun yang paling penting, kita harus tahu bahwa kita harus mewujudkan kedamaian di dalam kelompok kita. Bahkan yang lebih dalamnya lagi adalah kedamaian di tengah keluarga kita. Assalamu ala man arafta, yaitu mewujudkan perdamaian di tengah keluarga. Dan di mana Bapak Ibu, kalau kita lihat data dari pusat statistik, pada tahun 2023 saja terdapat 500.000 kasus perceraian. Dan juga pada tahun 2022 lebih parah lagi, terdapat 500.000 bahkan sampai 700.000 perceraian. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa perceraian tidak hanya memutus ikatan suami istri, tetapi juga membawa dampak jangka panjang yang signifikan, terutama bagi anak-anak, di mana anak korban perceraian rentan mengalami gangguan emosional seperti depresi, kecemasan, penurunan prestasi, penurunan kepercayaan diri, serta perilaku antisosial yang bahkan dapat berujung pada perilaku kriminal. Oleh karena itu, Muhammadiyah melalui program keluarga Muhammadiyah telah mewanti-wanti agar umat Islam tidak gampang bercerai. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sebelum ayat pernikahan, ya di surat Ar-Rum, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan, yang sakinah mawaddah warahmah itu, ternyata yang luar biasanya, sebelum ayat pernikahan terdapat ayat di mana kita harus merasa seperti debu. Allah berfirman, wa min ayati an khalaqakum min turab, dan di antara tandanya adalah Allah menciptakan kita sebagaikan berasal dari debu. Sehingga apa? Sebelum menikah, hendaknya seseorang merefleksikan itu, bahwa dia adalah debu yang hina, yang selalu kalah, yang selalu rendah. Maka dari sini ulama berpendapat, salah satu kunci harmonis dalam pernikahan adalah hendaknya dia selalu merasa mengalah. Ketika dua orang mengalah, maka terjalinlah yang harmonis dan terhindarlah anak-anak korban perceraian yang dapat berujung kepada pelemahan generasi bangsa. Bapak Ibu sekalian, demikianlah dua kategori Islam terbaik yang disampaikan oleh Nabi. Tut'imut ta'am, melakukan pembangunan ekonomi umat, dan kedua, taqra'us
luar kelompok kita, bagi non muslim atau mungkin di luar kelompok kita, di luar Muhammadiyah atau di luar negara kita, di luar Indonesia. Itulah kategori Islam terbaik. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mari kita berdoa agar menjadi insan yang beriman dan berdaya, yang tak hanya beribadah dengan doa tetapi juga bekerja membangun bangsa. Mari kita berdoa agar Allah memberikan kita kekuatan untuk memenuhi dua kategori Islam terbaik, yaitu membangun ekonomi umat dan juga mewujudkan perdamaian di internal kelompok kita atau juga di luar kelompok kita. Mari kita berdoa agar kita bisa menyambut, mempersiapkan diri dengan persiapan terbaik untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Mari kita berdoa agar kita menjadi insan yang cita-citanya selalu dibingkai dalam koridor takwa. Dan salah satu tanda takwa yang paling besar Bapak Ibu adalah memberi maaf. Di mana Allah berfirman, wa ta'fu aqrabu lit-taqwa. Dan jika kalian memberi maaf, maka itulah teman akrabnya takwa. Sehingga Bapak Ibu pada hari ini marilah kita memberikan maaf agar Allah memudahkan kita untuk mencapai takwa. Karena memberi maaf bisa menenangkan hati, dan yang kedua memiliki ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pemurah, jadikanlah hamba-Mu yang tumbuh dalam amanah, yang tak goyah oleh fitnah, yang berjuang demi umat tanpa lelah. Limpahkanlah berkah pada setiap langkah agar ilmu yang kami tebarkan membawa manfaat dan faidah, agar amal yang kami tanam tumbuh subur tanpa musnah. Satukanlah hati kami dalam ukhuwah, jauhkanlah kami dari dengki dan marah. Jadikanlah kami penjaga dakwah yang menyebarkan Islam penuh hikmah. Kokohkanlah Muhammadiyah dalam cahaya istiqomah, kuat dalam membangun peradaban, teguh dalam menjaga kesatuan. Bimbinglah negeri ini menuju kejayaan yang penuh berkah, menuju Indonesia Emas yang sejahtera dan damai, yang cita-citanya dalam kebajikan senantiasa tercapai. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min uttaqa'i shahr Ramadan waghfir lana dhunubana wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma ij'al hadzal 'aidan mubarakan lana wa li ummatil Islam ajma'in. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.